Baiklah, pada pertemuan ini kita masuk ke dalam aljabar boolean. Nah, aljabar boolean sendiri ini telah menjadi dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik di dalam komputer itu bekerja dengan mode operasi biner, yaitu 0 dan 1. Saat ini, aljabar boolean itu digunakan secara luas dalam perancangan rangkaian penskalaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC (Integrated Circuit Computer). Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu definisi dari aljabar boolean, kemudian konsep-konsepnya, kemudian penyederhanaan fungsi boolean, dan aplikasinya dalam perancangan rangkaian logika. Nah, sebelum kalian membahas tentang atau mengetahui tentang definisi dari aljabar boolean, berarti kalian harus mengerti setidaknya apa sih itu boolean itu sendiri. Nah, boolean sendiri itu adalah data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu benar atau salah, atau true atau false. Nah, biasanya dalam beberapa bahasa pemrograman, benar itu biasanya dinyatakan dengan nilai 1 dan salah biasanya dinyatakan dengan nilai 0. Nah, sebelum Ibu membahas tentang konsep dari aljabar boolean, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang operasi uner dan operasi biner. Nah, operasi uner dan operasi biner itu sendiri sudah pernah Ibu bahas di logika matematika ya. Nah, operasi uner itu sendiri adalah operasi yang melibatkan satu unsur dari suatu himpunan untuk menghasilkan elemen lain. Nah, contoh dari operasi uner itu adalah negasi. Contohnya baru akar, pangkat. Nah, itu contoh dari operasi uner. Nah, kenapa negasi, kemudian akar, pangkat itu termasuk dalam operasi uner? Karena mereka hanya melibatkan satu unsur saja dari suatu himpunan untuk menghasilkan elemen lain. Contohnya akar, kita untuk menentukan akar 9 hanya memerlukan satu himpunan, yaitu 9 saja, satu anggota himpunan. Akar 9 adalah 3. Nah, sedangkan operasi biner itu adalah operasi yang memerlukan dua unsur dari anggota himpunan untuk menghasilkan elemen lain. Nah, contoh dari operasi biner itu adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, beda setangkup, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mengerti apa itu operasi uner, operasi biner, berarti kita masuk ke dalam definisi dari aljabar boolean. Nah, definisi dari aljabar boolean di sini dikatakan misalkan B adalah himpunan. Himpunan yang didefinisikan pada dua operasi biner, penjumlahan dan perkalian, dan sebuah operasi uner, tanda petik di sini yang kita baca sebagai komplement. Jika dimisalkan 0 dan 1 itu adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B beserta dua operasi biner penjumlahan dan perkalian serta satu operasi uner komplement dan dua elemen 0, 1 dari B disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C anggota B itu berlaku 5 aksioma berikut. Nah, kelima aksioma berikut ini nanti kita sebut sebagai postulat Huntington. Nah, aksioma yang pertama itu adalah aksioma closure. Di sini dikatakan jika setiap kita ambil AB anggota himpunan B, maka A ditambah B itu juga anggota himpunan B, dan A kali B itu juga anggota himpunan B.
Nah, kalau kita lihat ini sama saja sifatnya dengan sifat tertutup pada aljabar biasa ya. Nah, kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat identitas. Sifat identitas di sini kita lihat ada dua elemen, yaitu elemen 0, elemen identitas pada penjumlahan, dan elemen 1 di sini elemen identitas pada perkalian. Nah, di sini dikatakan A tambah 0 itu sama dengan A, dan A kali 1 itu sama dengan A. Nah, 0 dan 1 inilah nanti yang kita sebut sebagai elemen unik di dalam himpunan B, di mana 0 nanti kita sebut sebagai elemen terkecil atau elemen zero, dan 1 kita sebut sebagai elemen terbesar atau elemen unit. Kemudian yang sifat yang ketiga atau aksioma yang ketiga yaitu aksioma komutatif, di mana yang pertama A tambah B itu sama dengan B tambah A, dan yang kedua A kali B itu sama dengan B kali A. Kita lihat ini sama saja dengan sifat komutatif pada aljabar biasa ya. Nah, sifat yang keempat itu adalah sifat distributif. Distributif, ada distributif perkalian dan ada distribusi penjumlahan, di mana yang pertama A dikali dalam kurung B tambah C itu sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian yang kedua A ditambah B kali C itu sama saja A tambah B dikali A tambah C. Dan sifat yang kelima itu adalah sifat komplement atau aturan komplement, di mana untuk setiap A anggota B terdapat elemen unik atau elemen tunggal ya. A komplement anggota B sehingga A tambah A komplement itu sama dengan 1. Dan A kali A komplement itu sama dengan 0. Jadi kalau ditambah dia 1, kalau dikali dia 0. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang sama dengan aljabar biasa, tetapi ada beberapa perbedaan dengan aljabar biasa. Nah, perbedaan pertama itu pada sifat distributif. Nah, pada aljabar biasa itu berlaku sifat yang pertama, tetapi pada aljabar biasa tidak berlaku sifat yang kedua. Ya. Jadi kalau pada aljabar boolean dia berlaku sifat pertama dan kedua, pada aljabar biasa dia hanya berlaku sifat yang pertama saja. Baru perbedaan yang kedua, aljabar boolean ini tidak memiliki kebalikan perkalian dan kebalikan penjumlahan. Nah, karena dia tidak ada operasi kebalikan, perbaikan, perkalian dan penjumlahan, maka tidak ada operasi pembagian dan pengurangan di dalam aljabar boolean. Baru perbedaan yang ketiga itu terletak di aksioma yang kelima. Nah, aksioma yang kelima ini tidak terdapat pada aljabar biasa. Kemudian perbedaan yang keempat itu adalah pada aljabar biasa itu berlaku pada himpunan bilangan real dengan banyak anggotanya itu tak hingga. Nah, sedangkan aljabar boolean itu berlaku pada himpunan B saja. Nah, yang sampai saat ini himpunan B ini belum diketahui atau belum didefinisikan. Nah, hanya saja nanti pada aljabar 2 nilai B didefinisikan sebagai himpunan 0, 1. Pada aljabar boolean 2 nilai. Nah, dengan demikian berarti kalau kita lihat di sini untuk mempunyai sebuah aljabar boolean berarti kita harus memperlihatkan ada 3. Yang pertama itu adalah elemen-elemen dari himpunan B itu sendiri. Kalau di sini kan tadi elemennya adalah 0, 1. Jadi yang pertama untuk menunjukkan aljabar boolean, yang pertama yang kita harus buktikan itu adanya elemen himpunan B. Baru yang kedua yang harus kita tunjukkan adalah kaidah operasi biner, penjumlahan dan perkalian serta operasi uner. Biner dan operasi uner.
Baru yang ketiga yang harus kita tunjukkan adalah dia memenuhi postulat Huntington. Ya, jadi ingat ya, 3 hal yang harus kita tunjukkan kalau dia adalah berlaku aljabar boolean. Yang pertama, elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk operasi biner dan operasi uner. Baru yang ketiga yaitu memenuhi postulat Huntington. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah dipenuhi, berarti dapat dikatakan itu adalah aljabar boolean. Nah, sebagai contoh di sini ya, ini sudah Ibu bahas. Nah, misalkan B itu adalah himpunan 1, 2, 5, 7, 10, 14, 3, 5, 70 yang adalah faktor dari 70. Nah, tunjukkan cara membentuk B menjadi sebuah aljabar boolean. Nah, kita ingat kalau tadi syarat dari sebuah aljabar boolean yang pertama itu kita harus menentukan elemen himpunan B. Nah, di sini B sudah didefinisikan. Kita lihat B sudah didefinisikan. Nah, karena B sudah didefinisikan, berarti kita langsung ke aturan yang kedua. B sudah didefinisikan. Yaitu B adalah himpunan 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70. Nah, berarti kaidah yang kedua, yang aturan kedua, syarat yang kedua tadi, yaitu kita harus menunjukkan atau memperlihatkan adanya kaidah atau aturan operasi untuk operasi biner dan operasi penjumlahan. Nah, kita misalkan atau kita definisikan misalnya operasi penjumlahan apabila ada AB anggota berlaku A tambah B itu merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari AB, dan A kali B itu adalah FPB dari AB serta A komplement itu adalah 70 dibagi A. Nah, akan ditunjukkan apakah B bersama-sama dengan operator memenuhi syarat yang ketiga ya, yang harus kita penuhi. Yang ini kan sudah kita definisikan. Jadi kita tinggal menentukan ini. Oke. Nah, di sini berarti langkah pertama kita harus membuktikan kalau dia berlaku, tadi sifat yang pertama adalah closure ya. Closure. Dimana di closure tadi jika kita untuk setiap ABC anggota himpunan B maka berlaku A tambah B itu anggota himpunan B dan A kali B juga anggota himpunan B. Berarti kita misalkan A-nya itu adalah 70, B-nya adalah 35. Nah, AB jelas anggota himpunan B ya. Nah, maka akan kita buktikan yang pertama apakah A tambah B itu juga anggota himpunan B. Berarti A tambah B itu sama dengan 70 tambah 35. Penjumlahan tadi kita definisikan sebagai KPK dari A dengan B, berarti KPK dari 70 dan 35. KPK dari 70 dan 35 itu adalah 70. Nah, 70 adalah anggota B, terbukti yang pertama. Sekarang yang kedua,
A kali B berarti sama dengan 70 kali 35. 70 kali 35 tadi didefinisikan sebagai FPB dari 70 dengan 35. FPB dari 70 dengan 35 itu adalah 35. 35 adalah anggota himpunan B, terbukti. Nah, yang kedua kita membuktikan adanya hukum identitas. Kita misalkan satu adalah elemen identitas dan 70 dalam. Nah, maka akan kita buktikan yang pertama, apakah A ditambah elemen identitas pada penjumlahan itu sama dengan A, dan yang kita buktikan yang kedua, apakah A kali elemen identitas perkalian itu sama dengan A juga. Kita buktikan A ditambah elemen identitas penjumlahannya itu sama. Apakah hasilnya A? Kita buktikan ya. Berarti ini sama saja dengan kita ambil A nya misalnya 70 ya. Berarti 70 tambah 1 tadi kan didefinisikan sebagai 70 dengan 1 sendiri itu adalah 70 sendiri, berarti sama dengan bukti ya, sifat yang pertama. Baru yang sifat yang kedua, A elemen identitas pada perkaliannya adalah 70 ya, elemen identitas. Maka berarti sama dengan, kita ambil A nya di sini adalah 70. Nah, coba kalau misalnya kita ambil FPB A nya 5, apakah benar 70? Nah, A juga kita ambil A nya 35, 3 kali 70. Berarti yang ketiga sudah sifat klosur, kemudian sifat identitas, berarti yang ketiga adalah sifat komutatif ya. Nah, kalau sifat komutatif jelas berlaku pada KPK ya, karena berarti sifat komutatif berlaku. Yang keempat itu adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif. Sifat distributif jelas berlaku. Pasti berlaku. Kita misalkan A-nya itu adalah 10, B-nya adalah 35, dan C-nya itu adalah 7. Maka kita buktikan A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah C. Kita akan buktikannya. Berarti A-nya kan tadi 10 dikali 35 tambah 7. Ingat kalau perkalian tadi FPB ya, berarti kalau penjumlahan KPK berarti FPB dari 10, 35 dan 7 kan KPK 35 dan berarti ini sama saja dengan FPB FPB 10 kali 35 dengan 7 itu kan adalah 35 ya. Nah, FPB 10 dengan 35 itu adalah 5. Nah, sekarang kita buktikan yang ini. Apakah ini sama saja 5? A kali B ditambah A kali C. Berarti kita buat 10 ya, A kali B kan 10 35 ditambah 7. Berarti penjumlahan itu kan mencari KPK ya. KPK dari 10 kali 5 FPB 10 5 FPB 10 7. KPK dari 10 5 itu adalah 5. FPB 10 dengan 7 itu adalah 1. KPK dengan 1 itu kemudian terbukti. Sekarang yang kedua, kita membuktikan bahwa A dikali C itu sama dengan A dikali A B. Kita buktikan yang pertama dari sini dulu ya. Berarti A ditambah B kali C. Berarti penjumlahan tadi adalah KPK ya. Berarti KPK dari A-nya 10, B tambah C itu kan FPB. B kali C itu kan FPB ya. FPB dari 35 dengan 7. Berarti sama dengan KPK 7 kan adalah 7 ya. Dari 10 itu adalah 70. Ya.
Nah, kemudian kita coba yang kedua. Apakah ini hasilnya juga 70? A tambah B dikali A tambah C. Ingat di sini perkalian, berarti FPB ya. FPB dari A tambah B berarti KPK, A tambah B A-nya tadi 10. B-nya 3, KPK A tambah C tadi ada 7. KPK kali 10 dengan 35 itu adalah 70. KPK kali 10 dengan 7 itu adalah 70. KPK kali 10 dengan 70 adalah 70. Nah, ternyata terbukti. Oke, sifat yang pertama sudah terbukti, sifat yang kedua sudah terbukti, identitas terbukti, komutatif terbukti, distributif terbukti. Berarti tinggal kita buat sifat yang ke-5, yaitu sifat komplement. Nah, sifat yang ke-5 komplement ini jelas berlaku sebenarnya. Karena kita buktikan saja ya. A ditambah A komplement, benarkah itu hasilnya adalah elemen identitas pada penjumlahan? Nah, tadi elemen identitas pada penjumlahan itu adalah 70 ya, kita definisikan tadi ya. Nah, kita buktikan misalnya A-nya itu adalah kita ambil misalnya 10. Ya. Ambil misalnya 10. Ya. 10 ditambah A komplement tadi kan adalah kita definisikan sebagai 70 per A, berarti 70 per 10. Benar? Berarti kita ambil A-nya sama 10 dikali A komplementnya kan 70 bagi 10 dengan 7. Nah, kalau berarti PB dari 10 dengan 7 itu adalah 1, terbukti. Nah, dengan demikian ini kok muncul lagi ya. Nah, dengan demikian
Kenapa muncul lagi? Ya. Nah, dengan demikian B yaitu tadi adalah faktor dari 70, yaitu 1, 2, 5, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 beserta operasi biner yang didefinisikan pada operasi biner. Operasi biner penjumlahan dan perkalian dan operasi uner yaitu komplement itu adalah sebuah aljabar. Kita membuktikan kalau dia elemen di B, kemudian kita membuktikan kalau dia ada operasi, mendefinisikan ada operasi biner dan operasi uner. Kemudian kita juga sudah membuktikan kalau dia memenuhi postulat Huntington. Dengan demikian berarti tabel B operasi biner perkalian dan operasi uner komplement beserta identitas tadi adalah 170 itu adalah aljabar boolean. Oke. Selesai untuk aljabar boolean. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aljabar boolean dua nilai. Nah, aljabar karena B itu tidak ditentukan anggotanya, maka dapat dibentuk sejumlah titik berhingga aljabar boolean. Nah, pada aljabar boolean berhingga banyak anggotanya banyak anggota B-nya terbatas. Tapi paling tidak terdapat dua buah elemen. Karena kita memakai adanya operasi biner, berarti karena ada operasi biner berarti setidaknya ada dua buah elemen. Karena menurut definisi di dalam B itu harus terdapat dua buah elemen yang berbeda. Nah, aljabar boolean yang paling terkenal dan memiliki terapan yang sangat luas itu adalah aljabar boolean dua nilai. Nah, aljabar boolean dua nilai ini didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan elemen yaitu 0 dan 1. Nah, sering dinamakan sebagai bit atau binary digit. Nah, operasi binernya yaitu penjumlahan dan perkalian dan operasi unernya adalah komplement. Nah, kaidah untuk operasi biner dan operasi uner ini ditunjukkan pada tabel di sini. Nah, untuk perkalian di sini jika A-nya 0011, B-nya 0101, maka A kali B 0 kali 0 itu 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Nah, pada penjumlahan jika A-nya 0011, B 0101 berarti A tambah B 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1. Kenapa 1 di sini? Karena tadi
aljabar boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, untuk A komplement dari 0 itu adalah 1, komplement dari 1 itu adalah 0. Nah, kita akan membuktikan bahwa aljabar boolean dua nilai ini itu memenuhi postulat Huntington. Kita buktikannya. Berarti kalau dia memenuhi postulat Huntington, nah di sini sudah Ibu tuliskan. Yang pertama dia harus memenuhi closure. Kalau closure jelas berlaku. Kita lihat saja di sini kedua penjumlahannya dengan perkaliannya semuanya anggota himpunan B01. Berarti jelas berlaku. Kemudian sifat yang kedua identitas. Kalau sifat yang kedua identitas itu juga jelas berlaku. Karena dapat dilihat dari tabel ya. Dapat dilihat dari tabel kalau elemen identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Dan elemen identitas pada perkalian, elemen identitas pada penjumlahan itu adalah 1 dan elemen identitas pada perkalian itu adalah 0. Nah, kemudian sifat yang ketiga juga jelas berlaku dengan melihat kesimetrian dari tabel operasi biner. Nah, sifat yang keempat yaitu sifat distributif. Kalau sifat distributif A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C dapat ditunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Karena di sini ada 3 anggota, berarti ada 2 pangkat 3 baris. Berarti 8. Kenapa 2? Karena anggotanya itu ada 0 dan 1. Kenapa 3? Karena ada 3 buah ini anggota. Nah, berarti nanti A-nya itu adalah 0 0 0 0 1 1 1 1. B-nya nanti adalah 0 0 1 1 0 0 1 1. C-nya bergantian 01 01 01 01. Nah, akan dibuktikan bahwa A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang perlu kalian ingat tadi kalau 0 kali 0 itu hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Kemudian 0 tambah 0 itu hasilnya 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Ya, itu yang penting kalian ingat. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini yang seperti Ibu jelaskan. Kita akan membuktikan A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Berarti kita buktikan yang ini sama dengan ini. Nah, berarti kita cari dulu B tambah C. B tambah C berarti 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Kemudian A kali B tambah C. Berarti A dikali ini. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, sudah dapat kita A kali B tambah C. Sekarang kita membuktikan yang ini. Berarti kita perlu cari A kali B dan A kali C. A kali B nya 0 kali 0, 0. A 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. A kali C 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Baru kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. 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 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Nah, kita lihat ternyata sama. Nah, karena sama berarti kolom yang ini sama, berarti A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, untuk membuktikan A ditambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C,
pada intinya sama. Berarti kalian harus mencari di sini B kali C, baru di sini A ditambah B kali C, dan di sini A tambah B, A tambah C. Nanti baru kalian cari A tambah B dikali A tambah C, baru kalian buktikan apakah sama. Ya, di sini kita lihat saja langsung. Nah, di sini B kali C 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Baru A ditambah B kali C 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang ini. A tambah B berarti 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1, tambah 1 1. A tambah C berarti 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1. Kemudian kita kalikan 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Nah, kita perhatikan kolom ini dengan kolom ini ternyata sama. Nah, karena sama berarti kesamaannya benar. Ya. Nah, dengan demikian berarti kita tinggal membuktikan sifat yang kelima, yaitu sifat komplement. Nah, sifat yang komplement ini sebenarnya jelas berlaku ya. Kita lihat saja di sini ada sudah Ibu. Nah, sifat komplement itu sifat yang kelima ya ini. Nah, komplement jelas berlaku karena dari tabel saja dia memperlihatkan A tambah A komplement itu sama dengan 1. Nah, karena 0 tambah 0 komplement itu sama dengan 0 tambah 0 komplement kan 1 ya. 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 komplement sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. A kali 0, A kali A sama ini kurang komplement. A kali A komplement itu sama dengan 0. Karena 0 kali 0 komplement itu sama dengan 0 kali 1. 0 kali 1 sendiri sama dengan 0. 1 kali 1 komplement itu sama dengan 1 kali 0, sama dengan 0. Nah, karena kelima aksioma terpenuhi, maka terbukti bahwa himpunan B 01 bersama-sama dengan operasi biner dan operasi komplement itu merupakan aljabar boolean. Nah, aljabar boolean dua nilai sendiri ini mempunyai terapan yang sangat luas dalam bidang elektronik, khususnya pada perancangan sirkuit di dalam komputer. Nah, untuk selanjutnya yang kita akan bahas dalam bahan ajar ini itu adalah aljabar boolean dua nilai. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekspresi boolean. Nah, pada aljabar boolean B sama dengan himpunan 01, kedua elemen ini disebut elemen biner atau elemen bit, binary digit. Peubah variabel X disebut peubah boolean atau peubah biner jika nilainya itu hanya dari B. Nah, ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator penjumlahan dan perkalian. Nah, peubah-peubah yang dapat dikombinasikan ini secara formal didefinisikan sebagai berikut ekspresinya. Misalkan B beserta operasi biner penjumlahan perkalian dan operasi uner komplement serta dua elemen pada B adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B penjumlahan, perkalian, dan komplement itu adalah yang pertama setiap elemen di dalam B, yang kedua setiap peubah, yang ketiga jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean maka E1 tambah E2, E1 kali E2, E1 komplement itu adalah ekspresi boolean. Nah, contoh dari ekspresi boolean itu adalah 0, 1, A, B, C, A tambah B, A kali B, A kali
A komplement kali B tambah C, A kali B komplement ditambah A kali B kali C komplement tambah B komplement, dan sebagainya. Nah, ekspresi boolean yang mengandung n peubah berarti itu dinamakan sebagai ekspresi boolean bagi n peubah atau bagi n variabel. Selanjutnya, untuk mengevaluasikan ekspresi boolean berarti sama saja artinya memberikan nilai pada peubah-peubah di dalam ekspresi tersebut dengan elemen-elemen di dalam B. Nah, hasil dari evaluasi itu adalah sebuah nilai yang merupakan salah satu dari anggota B sendiri. Nah, pada aljabar boolean, dua nilai B itu sama dengan himpunan 01, sehingga peubah-peubah di dalam ekspresi dapat diberi nilai 01. Begitu juga hasil ekspresinya 0 atau 1. Sebagai contoh misalnya A komplement dikali B tambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka A komplement dari 0 itu adalah 1. Dikali B tambah C berarti 1 tambah 0. Nah, 1 tambah 0 sendiri itu adalah 1. Berarti 1 kali 1 itu hasilnya 1. Nah, dua ekspresi dikatakan ekuivalen atau dilambangkan sama dengan jika keduanya itu mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai kepada n peubah. Misalkan ekspresi pada aksioma distributif A kali B tambah C itu ekuivalen dengan mengatakan A kali B ditambah A kali C, sehingga ditulis seperti ini pakai tanda sama dengan. Nah, keekuivalenan dua buah ekspresi itu dapat ditunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, sebagai contoh di sini misalnya adalah kita akan memperlihatkan bahwa A ditambah A komplement kali B itu sama dengan A tambah B. Kita coba buktikan. Di sini karena ada dua buah anggota berarti 2 pangkat 2 berarti 4. Berarti A-nya 0011, B-nya adalah 0101. Karena di sini ada A komplement berarti komplement dari A 1100. Kita cari A komplement B dulu ya. A komplement B berarti ini kali ini. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Nah, berarti A ditambah A komplement B berarti ini tambah ini. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Kemudian A tambah B berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Nah, kita lihat ternyata sama. Nah, dengan demikian terbukti bahwa A tambah A komplement kali B itu sama dengan A ditambah B. Nah, dalam penulisan selanjutnya selain tanda kurung, operator komplement itu mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada operator penjumlahan dan perkalian. Jadi A ditambah B kali C itu berarti A ditambah BC, B kali C ya. A ditambah B kali C, bukan A tambah B dikali C. Baru A dikali B komplement berarti itu sama saja dengan A dikali dalam kurung B komplement, bukan A kali B komplement. Nah, selanjutnya untuk menyederhanakan penulisan tanda perkalian boleh dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean kecuali ada penekanan. Contohnya A kali 0 bukan A0. Nah, dengan penyederhanaan ini berarti aksioma distributif itu dapat ditulis A B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. A tambah BC berarti itu sama saja dengan A ditambah B dikali A tambah C ya, karena kan kita sudah menyederhanakannya tadi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dualitas. Nah, di dalam aljabar boolean itu banyak ditemukan kesamaan atau identitas yang dapat diperoleh dari kesamaan lainnya. Nah, misalnya pada aksioma distributif tadi, yaitu dimana A kali B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC dan A ditambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Nah, aksioma kedua yang aksioma distributif tadi kan, yang dua tadi itu adalah pertama A kali B tambah C tadi adalah sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sifat yang kedua untuk distributif tadi A tambah BC sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Nah, kalau kita lihat aksioma yang kedua ini diperoleh dari aksioma yang pertama dengan cara mengganti tanda perkalian dengan penjumlahan dan tanda penjumlahan dengan perkalian. Nah, prinsip yang seperti inilah yang kita sebut dengan prinsip dualitas. Nah, misalkan S adalah kesamaan atau identitas di dalam aljabar boolean yang melibatkan operasi penjumlahan dan perkalian dan komplement. Maka jika pernyataan S bintang diperoleh dari S dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S bintang juga benar. Nah, S bintang inilah yang kita sebut dengan dual dari S. Nah, contoh dari dual misalnya adalah A tambah 0. A tambah 0 sama dengan A, berarti dualnya itu adalah A kali 0, kan dualnya adalah 1 sama dengan A. Contoh lainnya, A kali 1 ditambah 0 dikali 0 tambah A komplement itu sama dengan 0. Berarti dualnya A ditambah ini 0 ya harusnya ya. A, karena kan dual dari 1 itu adalah 0. A tambah 0 ditambah 0 itu kan 1 dualnya dikali A komplement sama dengan 1. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah A dikali A komplement tambah B itu sama dengan AB. Berarti dualnya berarti adalah A ditambah A komplement kali B itu sama dengan A ditambah B. Contoh lainnya misalnya adalah A di sini aja. AB ditambah BC sama dengan A tambah C kali B. Berarti dualnya itu adalah A tambah B dikali B tambah C itu sama dengan A kali C ditambah B. Nah, masih banyak contoh yang lainnya. Silahkan kalian pahami sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum aljabar boolean dari Ibu. Oke. Nah, hukum-hukum aljabar boolean ini terdapat kemiripan dengan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, kita lihat saja di sini ada hukum identitas yang mengatakan yang pertama A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Ini tersendiri dapat ada di postulat Huntington tadi ya. Kemudian hukum idempotent, A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Baru yang ketiga hukum komplement, A tambah A komplement itu sama dengan 1, A kali A komplement itu sama dengan 0. Ini ada di postulat Huntington tadi. Hukum dominasi, A kali 0 sama dengan 0, A tambah 1 itu sama dengan 1. Hukum involsi, A komplement dikomplementkan itu sama dengan A. Hukum penyerapan atau absorpsi itu mengatakan A tambah A kali B itu sama dengan A, dan A dikali A tambah B itu sama dengan A. Baru hukum komutatif ini sendiri ada di postulat Huntington ya. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A.
Hukum asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Hukum distributif, ini juga tadi ada di postulat Huntington. A ditambah BC itu sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. A dikali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Baru hukum De Morgan, A tambah B komplement itu sama dengan A komplement kali B komplement. A B komplement itu sama dengan A komplement tambah B komplement. Baru hukum 01, 0 komplement itu adalah 1, 1 komplement itu adalah 0. Nah, kalau kita perhatikan hukum yang kedua semuanya ini, hukum yang kedua semuanya itu merupakan dual dari hukum yang pertama. Kita lihat di sini ya, penjumlahan kan dualnya perkalian. Penjumlahan dualnya perkalian, 1 dualnya 0. Perkalian dualnya penjumlahan, 0 dualnya 1, 0 dualnya 1. Ya, jadi hukum yang pertama itu adalah dual dari hukum yang kedua itu adalah dual dari hukum yang pertama. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk membuktikan beberapa bukti, ya, membuktikan beberapa hukum aljabar. Ibu buktikan misalnya yang sifat yang 2, 4 dengan 6. Ibu buktikan yang pertama saja. Kenapa? Karena yang kedua kan dualnya, berarti caranya sama ya. Oke, Ibu buktikan yang sifat 2, 4, 6. Sifat yang kedua itu adalah sifat hukum idempoten. Oke. Hukum idempoten tadi mengatakan A tambah A sama dengan A. Akan kita buktikan. Yang pertama, A tambah A sama dengan A. Kita mulai dari A tambah A. Berarti kan sesuai dengan hukum identitas. Hukum identitas kan tadi mengatakan A kali 1 itu sama dengan A. Berarti A tambah A, ini kita kalikan 1. A tambah A itu sama dengan A tambah A kali 1. Nah, ini hukum identitas. Nah, kemudian sesuai dengan hukum komplement itu mengatakan bahwa A tambah A komplement itu sama dengan 1. Berarti yang 1 tadi bisa kita ganti dengan A tambah A komplement. Berarti A tambah A dikali A tambah A komplement. Hukum komplement. Nah, kemudian kita lihat di sini sama-sama A. Berarti distributif ya. A ditambah A dikali A komplement. Hukum distributif. Sesuai dengan hukum komplement tadi mengatakan A dikali A komplement itu sama dengan 0. Berarti A ditambah 0 ya, hukum komplement. Nah, sesuai dengan hukum identitas A tambah 0 itu sama dengan A, hukum identitas. Nah, terbukti bahwa A tambah A itu sama dengan A. Nah, sekarang yang kedua. Kita akan membuktikan hukum yang keempat, hukum dominasi. Akan dibuktikan bahwa A tambah 1 itu sama dengan 1. Nah, sesuai dengan hukum komplement 1 ya. Berarti A tambah A komplement itu sama dengan 1. Oh, berarti dari A tambah 1 sesuai dengan hukum komplement itu A ditambah A tambah A komplement. Hukum komplement. Kemudian kita gunakan asosiatif. Berarti A tambah komplement. Sesuai hukum idempoten mengatakan A tambah A itu sama dengan A. Berarti A ditambah komplement itu A. Nah, A tambah A komplement itu sesuai dengan hukum komplement tadi adalah 1. Terbukti bahwa nah, sifat yang keempat sudah terbukti. Sekarang kita sifat yang ke-6.
Sifat yang keenam itu adalah sifat hukum penyerapan atau absorpsi. Hukum penyerapan itu mengatakan A tambah AB itu sama dengan A. Nah, kita mulai dari hukum idempoten dulu. Idempoten, A kali 1 itu sama dengan A. Berarti A ditambah AB itu sama dengan A kali 1 ditambah AB. Hukum idempoten. Nah, dari sini sama-sama punya A. Berarti A-nya boleh kita keluarkan. A dikali, pakai sifat distributif ya. 1 tambah B. Hukum distributif. Nah, terus kita ingat sifat dominasi. 1 tambah A itu sama dengan A. Berarti 1 tambah B itu sama dengan 1 tambah A itu sama dengan 1. Berarti 1 tambah B itu sama dengan 1. Berarti A kali 1 hukum dominasi. A kali 1 sesuai dengan hukum identitas, berarti A kali 1 itu A, hukum identitas. Terbukti bahwa A ditambah AB itu sama dengan A. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di sini Ibu berikan ada 2 contoh. Buktikan bahwa untuk sembarang A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan memberikan aljabar Boolean, maka kesamaan berikut benar. Yang pertama, A ditambah A komplement B itu sama dengan A tambah B. Oke, kita buktikannya. Yang pertama, A ditambah A komplement B itu sama dengan A tambah B. Kita mulai dari sini. A ditambah A komplement B. Berarti hukum sesuai dengan hukum penyerapan. Tadi kan hukum penyerapan mengatakan bahwa A ditambah sampai sini kita gunakan hukum asosiatif. Berarti A ditambah dalam kurung AB ditambah A komplement B. Hukum asosiasi. Berarti ini kita bisa mengatakan sebagai A ditambah AB. Kita tambah dengan ini sama-sama punya B. Berarti distributif ya. A ditambah A tambah A komplement kali B. Hukum distributif. Sampai sini kita gunakan hukum asosiatif. Berarti A ditambah dan A sesuai dengan hukum komplement, A tambah A komplement itu sama dengan 1. Berarti A ditambah 1 kali B. Hukum ini sama-sama punya B. Berarti di 1 kali B sesuai dengan hukum identitas itu hasilnya adalah A. Sesuai dengan hukum komplement, A tambah A komplement itu sama dengan 1. Berarti A ditambah B bahwa B A tambah A komplement B itu sama dengan A tambah B. A tambah selesai. Oke, sifat yang kedua. Kita akan membuktikan A dikali A komplement tambah B itu sama dengan AB. Akan dibuktikan bahwa A dikali A komplement tambah B sama dengan AB. Nah, kita gunakan langsung sifat distributif ya. Di sini A dikali A komplement tambah B berarti sama dengan A kali A komplement ditambah A kali B. Hukum distributif. Nah, sesuai hukum komplement, A kali A komplement itu 0. 0 tambah AB komplement. Nah, sesuai dengan hukum identitas berarti 0 tambah AB itu adalah AB. Terbukti bahwa A dikali A komplement tambah B sama dengan AB. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi boolean. Nah, fungsi boolean di sini dikatakan definisi boolean disebut juga fungsi binder. Itu adalah pemetaan
berarti 0 komplement berarti 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti 1 kali 0 kali 1 ditambah X komplement. Berarti 1 komplement itu adalah 0 ya. Dikali dengan Y. Y-nya adalah 0. Ditambah Y komplement Z. Berarti 0 komplement 1 dikali Z-nya 1. Berarti 1 kali 0 kali 1 itu hasilnya 0. 0 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 1 1 berarti hasilnya 1. Nah, selanjutnya contoh ada beberapa contoh fungsi boolean di sini, yaitu fungsi f(x) sama dengan x, fungsi f di x y, y itu sama dengan x komplement, y ditambah x y komplement ditambah y komplement, baru fungsi di x y itu ada sama dengan x komplement y komplement, fungsi di x y itu sama dengan x tambah y komplement, dan fungsi di x y z itu sama dengan x y z komplement. Nah, setiap fungsi dalam setiap perubahan dalam fungsi boolean itu termasuk bentuk komplemennya itu disebut literal. Setiap perubahan dalam fungsi boolean termasuk bentuk komplemennya itu disebut literal ya. Nah, fungsi h x y z sama dengan x y z komplement pada contoh ini terdiri atas 3 buah literal, yaitu x, y, dan z komplement. Nah, fungsi tersebut berharga jika diberikan x-nya 1, y-nya 1, z-nya sama dengan 0. Berarti h 110 itu sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 komplement. Berarti sama dengan 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, selain secara aljabar, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dan rangkaian logika. Nah, tabel kebenaran itu berisi nilai-nilai fungsi untuk semua kombinasi nilai-nilai peubahnya. Nah, jika fungsi boolean dinyatakan dengan tabel kebenaran, maka untuk fungsi boolean dengan n buah peubah, kombinasi dari nilai-nilai peubahnya adalah sebanyak 2 pangkat n. Dalam artian kalau misalnya dia seperti ini 2 peubah, berarti nanti akan ada kombinasinya sebanyak 2 pangkat 2, 4 kolom. Berarti x y z nya, x y nya ya berarti 0 0 1 1 1 0 1 0 1 yang seperti Ibu jelaskan di awal. Kalau ini kan 3 peubah berarti 2 pangkat 3. Berarti ditambah lagi di sininya x y z ya. Berarti di sini 0 0 0 0 1 1 1 2 pangkat 3 kan 8. Ini 00 11 00 11. Di sini 01 01 01 01 seperti itu. Nah, yang jelas kalau 8 baris untuk 2 pangkat 3 untuk 3 peubah, berarti untuk x 4 baris pertamanya 0, 4 baris selanjutnya 1. Untuk peubah kedua berarti 2 baris pertama 0, 2 baris kedua 1, 2 baris pertama 0, ketiga 0, 2 baris keempatnya 1. Kemudian berselang untuk z-nya berselang-seling 0 1. Nah, contoh di sini diketahui fungsi boolean h x y z x y z komplement, nyatakan h dalam tabel kebenaran. Nah, di sini karena dia terdiri atas 3 peubah berarti ada 2 pangkat 3 berarti 8. Berarti x-nya 0 0 0 0 1 1 1, y-nya 0 0 0, z-nya 1 1 0 0 1 1, z-nya 0 1 0 1 0 1. Nah, tinggal kalian masukkan aja. Berarti x y z komplement berarti di sini 0 dikali 0 dikali z komplementnya 1 berarti sama dengan 0. Di sini 0 kali 0 kali 1 komplement. 1 komplement kan 0. Berarti 0. Di sini 0 kali 1 kali 0 komplement 1 0. 0 kali 1 kali 0 0. 1 kali 0 kali 1 0. 1 kali 0 kali 0 0. 1 kali 1 kali 0 komplement 1 1. 1 kali 1 kali 1 komplement 0 ya. Makanya 0. Seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini kita lihat, misalkan f dan g adalah dua buah fungsi boolean dengan n peubah, maka penjumlahan f tambah g itu didefinisikan sebagai f tambah g untuk x1, x2 tambah dan seterusnya xn itu sama dengan f x1, x2 sampai xn ditambah g x1 tambah x2 sampai xn. Sedangkan perkalian f kali g didefinisikan sebagai f kali g x1 tambah x2 sampai xn itu sama dengan f x1 x2 sampai xn ditambah g x1 x2 sampai xn. Nah, kita lihat di sini misalkan fxy sama dengan xy komplement tambah y dan gxy sama dengan x komplement tambah y komplement. Berarti f tambah g di xy itu berarti sama dengan f xy ditambah g xy. Berarti sama dengan xy komplement tambah y ditambah x komplement tambah y komplement, seperti itu. Kemudian f kali g xy berarti sama dengan f xy ditambah g xy. Berarti sama dengan xy komplement tambah y dikali x komplement tambah y komplement. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang komplement fungsi boolean. Nah, komplement fungsi boolean di sini ada cara pertama bisa menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua peubah x1 dan x2 adalah x1 tambah x2 komplement itu sama dengan x1 komplement dikali x2 komplement, dan dualnya x1 dikali x2 komplement itu sama dengan x1 komplement ditambah x2 komplement. Hukum De Morgan untuk dua peubah, tiga peubah ini ya. Tiga peubah x1, x2, x3 seperti ini dan dualnya ini. Hukum De Morgan untuk n peubah ini seperti ini dan dualnya seperti ini. Berarti jika dimisalkan fungsi f x y z itu sama dengan x y komplement z komplement ditambah y z, maka fungsi komplementnya berarti adalah tinggal dimasukkan aja, berarti fungsi komplementnya berarti sama dengan x komplement ditambah y komplement z komplement ditambah y z komplement. Berarti fungsi ini komplementnya itu sama dengan x komplement ditambah y tambah z, ya kan, y tambah z dikali y komplement tambah z komplement, ya seperti itu. Nah, cara kedua itu menggunakan prinsip dualitas. Nah, cara kedua menggunakan prinsip dualitas. Nah, tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan f, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Itu caranya. Nah, contoh di sini ada Ibu buatkan. Di contohnya yang sama saja ya. Nah, caranya berarti kita akan mencari komplement dari Ibu beningkan dulu ya ini. Nah, kita akan mencari komplement dari fungsi ini dengan menggunakan prinsip dualitas. Berarti langkah pertamanya itu adalah kalian mencari dualnya. Dual dari ini. Berarti dual dari ini itu adalah x ditambah y komplement tambah z komplement
dikali Y ditambah Z. Nah, kemudian setelah kalian dapat, berarti tinggal kalian inikan saja. Tinggal kalian komplementkan tiap literal. Berarti tiap literalnya ininya kalian komplementkan. Berarti F actionnya itu sama dengan ini, tinggal kalian komplementkan X komplement ditambah Y dikomplementkan, yaitu Y ditambah Z dikomplementkan Z dikali Y komplement tambah Z komplement. Seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya itu adalah kita akan mencari komplement dari fungsi f(x, y, z) sama dengan x komplement dikali y z komplement ditambah y komplement z. Nah, untuk cara yang pertama berarti langsung kita komplementkan saja kan. Berarti ini sama dengan f komplement x, y, z nya, berarti tinggal kita komplementkan dari x komplement y z komplement tambah y action z, kita komplementkan. Berarti ini sama dengan x ditambah ini kita komplementkan. Berarti sama dengan x ditambah y komplement tambah z dikali y komplement dikomplementkan kan, y ditambah z komplement. Seperti itu. Itu kalau menggunakan cara De Morgan. Nah, kalau menggunakan cara prinsip dualitas ya berarti tinggal kalian inikan saja. Kalian dualkan dari ini, berarti adalah dual dari X komplement perkalian dualnya adalah penjumlahan Y kali J, berarti Y ditambah Z komplement. Ini dual dari penjumlahan menjadi perkalian Y komplement ditambah Z. Baru kita komplementkan literal-literalnya. Berarti X F inverse-nya adalah X komplement dari X komplement itu adalah X ditambah komplement dari Y itu adalah Y komplement ditambah komplement dari Z komplement itu adalah Z ditambah dikali Y dikomplementkan Y komplement Y ditambah Z dikomplementkan Z komplement. Nah, sama hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik di sini ada dua bentuk kanonik, yaitu penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Nah, sebelum kalian membahas tentang bentuk kanonik, Ibu ingatkan kembali tentang suku ya. Apa itu suku? Suku itu sendiri kan adalah variabel beserta koefisien ya, beserta koefisiennya yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau selisih. Seperti itu yang dimaksud dengan suku. Nah, ada dua buah bentuk suku atau term, yaitu min term dan max term. Nah, min term, perhatikan kalau mix term itu muncul dalam bentuk x1 kali x2 kali xn, ini mix term. Min term, min term. Nah, kalau x1 tambah x2 tambah dan seterusnya sampai xn, ini berarti kita sebut sebagai max term. Nah, perhatikan mix term dan max term itu harus mengandung literal lengkap. Dia harus mengandung literal lengkap. Nah, kita lihat di sini fungsi f, x, y, z-nya gitu. Dia selalu mengandung, setiap literalnya mengandung lengkap x, y, z, x, y, z, x, y, z. Di sini juga selalu mengandung x, y, z, x, y, z. Seperti itu. Ekspresi boolean yang dinyatakan dalam penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term, itulah yang kita sebut dengan bentuk kanonik.
ya. Jadi ada dua macam bentuk kanonik, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP, dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Nah, contohnya di sini fungsi fx yz, x komplement y komplement z ditambah x y komplement z komplement ditambah x y z. Nah, ini sendiri itu merupakan SOP atau sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Nah, setiap suku-sukunya ini yang kita sebut dengan tadi adalah minterm. Nah, sedangkan yang contoh yang kedua itu kita sebut sebagai POS atau product of sum, artinya perkalian dari hasil jumlah. Nah, setiap sukunya inilah yang kita sebut sebagai max term. Nah, kita lihat di sini. Nah, cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel itu dapat menggunakan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 itu dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 itu dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya untuk maxterm, setiap peubah bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Jadi kan karena di sini kita membahas ada dua peubah dengan 3 peubah. Kita buat dulu. Kita buat untuk yang 2 peubah tabel minterm dan maxterm untuk 2 peubah. Berarti x y, baru di sini minterm, suku, lambang, baru di sini maxterm, suku, lambang. Ingat minterm tadi itu adalah perkalian ya, sedangkan maxterm itu penjumlahan. Karena di sini ada 2 peubah, berarti ada 0 0 1 1. Tadi ubah persis kelebihannya. Loh. Ya. Oke. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1. Nah, ingat tadi kalau untuk minterm di situ dikatakan untuk minterm setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 itu dinyatakan tanpa komplement. Berarti di sini karena x bernilai 0, y bernilai 0, berarti di sini x. Ingat ini minterm. Kalau minterm berarti perkaliannya tadi x komplement y komplement. Ini berarti x komplement y. Ini x y komplement, ini 1 1 berarti x y. Ya kan? Nah, sedangkan untuk maxtermnya, maxterm kan penjumlahan. Setiap peubah bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement.
sedangkan peubah 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini X tambah Y. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti X tambah Y komplement. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti X komplement tambah Y. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti X komplement tambah Y komplement. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Min-term dilambangkan dengan sebagai huruf kecil berindeks. Nah, berarti dia biasanya dinyatakan dengan huruf M. Ini menyatakan ada string binary yang merepresentasikan setiap sukunya atau termnya. Misalkan pada term dengan peubah X dan Y, berarti indeksnya adalah 0 karena di sini X dan Y-nya 0. Berarti di sini kita buatnya adalah M. Berarti di sini 01 berarti M2 M3. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk max term itu dilambangkan dengan huruf M besar berindeks. Nah, indeksnya menyatakan nilai desimal dari string binary yang menyatakan X tambah Y. Berarti di sini 0 tambah ini berarti M1, M2, M3. Nah, ini untuk 2 peubah. Nah, sedangkan untuk 3 peubah kita buat lagi, berarti karena dia ada 3 peubah berarti ada 8 baris ya. Berarti kita buat di sini X, Y, Z. Berarti 0 0 0 0 1 1 1 1. Ya. Kemudian Y-nya 0 0 1 0 1, Z-nya 0 0 1 0 1 0 1. Nah, kita bagi di sini ada min term dan ada max termnya. Dan suku dan sini lambang. Dan sini lambang. Ingat tadi kalau misal untuk min term itu untuk setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan sebagai komplement, sedangkan peubah 1 tanpa komplement. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X komplement, Y komplement. Sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti ya. Ini X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti X komplement. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti X komplement. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X Y komplement. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, X. Nah, lambangnya M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M6. Nah, untuk max term tadi, untuk setiap peubahnya yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement justru. Sedangkan peubah 1 dinyatakan sebagai bentuk komplement. Ingat kalau max term berarti penjumlahan. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti Z-nya 0, berarti X tambah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti X Y komplement. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti X tambah X-nya 0, Z-nya Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X komplement tambah X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Nah, selesai. Nah, berarti kalau misalnya nih, ditulis M6, kalau misalnya M6 M besar, berarti ini maksudnya itu adalah itu ya, yang artinya 1 1 0. Nah, contoh kita lihat sini ada contohnya. Nah, ini min termnya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan. Nah, contoh, nyatakan tabel berikut di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Nah, kita lihat di sini yang bernilai 1 yang kita lihat ya, kombinasikan nilai-nilai peubah, nilai fungsinya yang kita lihat yang bernilai 1 aja. Untuk SOP-nya. Berarti untuk SOP-nya kita lihat
di sini kan untuk nilai satunya x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Berarti x-nya 0, x komplement, y komplement, SOP ya. Berarti sum of product. Berarti kalau sum of product penjumlahan dari perkalian. Kalau penjumlahan dari perkalian berarti isinya adalah minterem ya. Berarti makanya di sini x komplement, y-nya 0, berarti y komplement z. Nah, ini yang satu ini 100. Berarti x y komplement z komplement. Yang ini 111, berarti x y z. Berarti fungsi f x y z-nya itu adalah x komplement y komplement z ditambah y komplement z komplement ditambah y z. Nah, atau dengan menggunakan lambang minterem, berarti f x y 0, M1, M2, M4, M5, M6, M7. Berarti ini M1 ya. Berarti M1 ditambah M2, M3, M4 tambah M7. Atau ini SOP sum product. Berarti saya dan menuliskan sum itu seperti itu. Oke. Selanjutnya yang POS ya. POS-nya berarti yang kita lihat justru yang nolnya berbeda. Kalau yang tadi SOP itu yang kita lihat bernilai 1, kalau POS justru yang kita lihat adalah yang bernilai 0. Sudah. Ya nih. Nah, kita lihat yang bernilai 0 untuk POS. Ibu beningkan dulu di sini, hilangkan dulu. Nah, yang bernilai 0 berarti ini ya. Nah, yang bernilai 0 ini ingat POS berarti product of sum, berarti penjumlah perkalian dari hasil jumlah. Nah, kalau product of sum tadi isinya adalah max term. Nah, kalau di max term kalian ingat untuk yang bernilai 0 itu justru dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan yang bernilai 1 berarti justru pakai komplement. Berarti ini kan yang bernilai 0, 0, 0, 0, 0 berarti x tambah y tambah z. Yang ini lagi 0, 1, 0 berarti x tambah y komplement tambah z. Ini 0, 1, 1 berarti x tambah y komplement tambah z komplement. Kemudian yang ini lagi 0 ya. Berarti x ditambah x komplement ya, karena 1, 0, 1. X komplement tambah y tambah z komplement. 0 berarti 1, 1, 0. X komplement tambah y komplement tambah z. Berarti fungsi f x y z nya dalam POS itu adalah x tambah y tambah z dikali x tambah y komplement tambah z dikali x komplement dikali x komplement dikali x komplement tambah y komplement tambah z, seperti itu. Nah, kemudian kalian ingat di sini tadi M0 karena pakai besar ya, M0, M1, M2, M4, M5. Berarti dalam bentuk RAM berarti ini kita buat bentuk M0 kali N3 kali N5. Atau karena di sini produk ya, product of sum berarti 0, 2, 3, 5, 6. Nah, notasi sigma dengan pi ini itu berguna untuk mempersingkat penulisan ekspresi dalam bentuk SOP dan POS. Nah, di sini ada ibu jelaskan ya, 0, 2, 3, 5, 6. Betulnya sama ya. Oke. Nah, fungsi boolean yang tidak berbentuk kanonik dapat dinyatakan dalam bentuk kanonik dengan cara melengkapi literal yang belum terdapat di dalam bentuk yang belum terdapat di dalam setiap sukunya. Nah, sebagai contoh di sini ibu berikan nyatakan fungsi boolean fungsi f
X, Y, Z sama dengan X tambah Y aksen tambah dikali Z. Nah, kita lihat di sini X-nya belum lengkap ya. Karena kan kalau dia mau bentuk kanonik kan dia harus lengkap ya literalnya. Berarti di sini kurangnya Y dengan Z. Nah, di sini kurangnya X-nya dulu. Nah, kita akan membuat dia dalam bentuk SOP atau sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Nah, kita buat dulu X-nya ini kita lengkapi. Berarti X ditambah, kita ingat dalam aturan komplement bahwa A tambah A komplement itu sama dengan 1. Berarti X itu kan sama dengan X kali 1 ya. Nah, karena di sini YZ-nya yang belum muncul, berarti kita mau masukkan satunya itu sebagai Y ditambah Y komplement. Baru kita gunakan sifat distributif X kali Y ditambah X kali Y komplement. Nah, sampai sini ini kan sendiri sama saja dengan X kali Y kali 1 ditambah X Y komplement kali 1. Nah, sama karena di sini belum ada 1 berarti belum ada Z ya, belum lengkap Z. Berarti satunya itu kita nyatakan sebagai Z tambah Z komplement. Kenapa harus XYZ? Karena di sini XYZ. Kalau misalnya di sini cuma XY saja berarti ya tinggal XY saja kalian lengkapinya. Nah, di sini berarti satunya sama Z tambah Z komplement ditambah XY komplement dikali Z tambah Z komplement. Baru gunakan hukum distributif. XY kali Z, XYZ, XY kali Z komplement, XYZ komplement, XY komplement kali Z, XY komplement Z ditambah XY komplement Z. Nah, kita lihat setiap literalnya, setiap literalnya lengkap. Nah, sekarang tinggal yang ini. Yang ini belum lengkapnya adalah X-nya ya. Berarti Y aksen Z itu kan sama aja Y aksen Z kali 1. Satunya itu kita nyatakan sebagai X tambah X komplement. Berarti kita gunakan pakai distributif Y komplement Z kali X ini kali ini. Nah, dengan demikian Fx Y Z-nya itu sama dengan X ditambah Y komplement Z nya. X-nya tadi adalah ini, Y komplement Z-nya tadi adalah ini, seperti ini. Nah, kita lihat di sini sampai sini ada yang sama, yaitu kita lihat di ini XYZ kita buat di sini ya. Kemudian XYZ komplement ini, XY aksen Y komplement Z ini, XY komplement Z komplement ini, XY komplement ini dan ini sama kan? Berarti cukup kita tulis satu kali ditambah X komplement Y komplement Z. Nah, sampai sini tinggal kita masukkan saja X komplement Y komplement Z-nya tadi sebagai apa? X komplement Y komplement Z-nya tadi kan itu adalah M1 ya. Kemudian X Y komplement Z komplementnya itu sebagai M4. X Y komplement Z-nya itu sebagai M5. X Y Z komplement ini kan sudah sama dengan yang di depan ya. X Y Z komplementnya tadi adalah M6 dan X Y Z-nya itu adalah M7. Berarti ini sama Fx Y Z-nya kalau kita buat terus berarti M1 tambah M tambah M5 tambah M6 tambah M7. Karena sum of product berarti penjumlahan dari 1, 5, 6, 7 gitu. Nah, kalau bentuk POS-nya sama. Kita nyatakan dalam bentuk POS berarti Ibu kerjakan di sini aja. Nah, berarti yang untuk yang POS-nya, yang B-nya nggak ada ya. POS-nya perkalian dari hasil POS kan product of sum, berarti perkalian dari hasil jumlah ya. Nah, berarti kita lihat di sini kan belum lengkap ya. Berarti kita lengkapi dulu. Fx Y Z-nya itu kan tadi adalah X tambah Y komplement Z. Berarti kita ingat sifat distributif
berarti sama saja dengan X sebagai komplement dikali X tambah Z. Nah, sekarang kita tinggal melengkapi literal-literalnya. Di sini belum lengkap Z, di sini kalau belum lengkap Y. Berarti kita lengkapi saja. Yang pertama X sebagai komplement. X sebagai komplement itu kan sama saja dengan sebagai komplement tambah 0. 0 itu sendiri kan sesuai dengan hukum komplement itu adalah, karena di sini yang belum lengkap adalah Z, berarti kan Z kali Z komplement ya. A kali A, di sini yang belum lengkap adalah Z, berarti tinggal kita buat sebagai Z kali Z komplement. M komplement adalah Z komplement. Berarti ini sama X kali komplement Z digunakan hukum distributif dikali X komplement ditambah Z distributif. Nah, kemudian yang ini sudah lengkap literalnya. Sekarang yang ini X tambah Z. Kita tambah dari yang 0. Nah, yang belum lengkap adalah Y, berarti X tambah Z Z ditambah berarti ya buat ke bawah aja ya. Z tambah, kita gunakan sifat distributif X tambah Z tambah Y dikali M kali Y tambah Y, gunakan sifat asosiatif berarti M kali Z dikali M kali Y. Nah, dengan demikian berarti itu kan adalah sebagai komplement, berarti X tambah Z dikali M kali Y dikali X tambah Z nya yang ini, berarti X dikali Z dikali M kali Y. Nah, sampai sini ini sama, berarti kita anggap satu, berarti sama dengan nah, X tambah Y komplement tambah Z itu sendiri itu kan sama dengan M2. X tambah Y komplement tambah Z komplement itu M3, tambah Y tambah Z itu M. Berarti ini kalau dalam bentuk masalahnya akhirnya sama dengan M2 kali 2 kali nah, kalau kita lihat di sini SOP dengan POS nya, kita lihat di sini 4, 5, 6, 7 yang tidak ada 0, 2, 3. Nah, yang tidak ada 0, 2, 3 itu berarti berada di POS. Nanti dia bentuknya seperti itu terus. Jadi kalau misalnya nanti di sini 1, 3, 2, S5, berarti di sini 0, 2, 0, 1, 2, 4, 6, 7. Seperti itu. Ya, dia selalu seperti itu bentuknya. Oke, selanjutnya contoh satu lagi, bahas isi saja. Nah, ibu hilangkan dulu ya. Oke, nah sebagai contoh misalnya nyatakan fungsi x, y, z sama dengan x, y ditambah x komplement z ditambah x komplement z dalam bentuk POS. PO itu kan berarti product of sum, berarti perkalian dari hasil jumlah, perkalian dari hasil jumlah. Kalau perkalian dari hasil jumlah POS berarti max term isinya ya. Nah, dengan demikian berarti kita buat saja. Nah, berarti di sini fx,y sama dengan xy ditambah x komplement. Nah, kalau kita lihat di sini literalnya belum lengkap ya. Di sini juga dia belum dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah, product of sum. Kalau dia product of sum kan harusnya berarti dia x tambah y tambah z dikali x tambah y komplement tambah z, kemana kayak gitu product of sum seharusnya, karena dia max term. Nah, berarti di sini harus kita lengkapi dulu. Nah, pertama kita gunakan sifat distributif. Berarti ini kan xy ditambah x komplement z ya. Berarti gunakan sifat distributif, berarti sama dengan xy ditambah x komplement dikali xy ditambah z. Gunakan sifat distributif. Ini berarti x tambah x dikali y ditambah, untuk yang ini. Baru yang ini x tambah dikali y tambah z nanti membentuk max term, tapi masih belum lengkap ya. Di sini masih belum lengkap. Untuk x tambah x komplement, kita ingat x tambah x komplement itu sendiri kan adalah 1 ya. X tambah x komplement. Berarti ini tidak usah. Berarti yang perlu kita lengkapi di sini, lengkapi literalnya itu adalah ini. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari nah, x komplement tambah y ini yang belum lengkap berarti z-nya kan. Nah, kita ingat sesuai dengan hukum identitas berarti ya. Nah, sesuai dengan hukum komplement berarti karena di sini literal yang belum lengkap itu adalah z, berarti 0 itu kan sama dengan z.
ini X komplement kali tambah kali. Nah, berdasarkan hukum distributif berarti ini sama saja tambah kali X komplement kali. Nah, sudah lengkap yang ini. Sekarang yang kedua, budget berarti sama saja dengan X tambah Y kan? Berarti paling lengkap adalah Y, berarti 0 ini kita gunakan hukum komplement. Berarti 0 sama dengan Y. Berarti ini distributif F kali terakhir ini. Nah, sampai sini baru kita gunakan sifat yang ke ini yang ketiga, yang Y tambah Z. Y tambah Z nya yang belum lengkap adalah X, berarti Y tambah Z nya berarti sesuai dengan hukum komplement kita jadi X komplement kali X komplement, karena di sini liter yang belum lengkap adalah X. Berarti di sini menjadi Y kali Y kali tambah Y. Nah, baru kita gunakan hasil X komplement. Kita masukkan, berarti tadi Fx Y nya Y tambah X komplement adalah ini. Kita kali Oke. X tambah Y tambah Z dikali X komplement Y. Nah, kemudian X tambah Z nya kan sudah nih, X tambah Y kali kemudian Y tambah Z X kali nanti sama dikali dengan kali Z dikali dikali X kali Z dikali X lagi Z baru kali X tambah Y tambah Z dari sini. Berarti cukup sekali. Nah, dengan demikian tinggal masukkan ke tabel maxtermnya tadi. X komplement tambah Y tambah Z itu kan adalah M4 ini, kemudian X komplement tambah Y tambah Z komplement itu adalah M5, kemudian X tambah Y tambah Z itu adalah M0, X tambah Y komplement tambah Z itu adalah M2. Berarti buat di sini X nya adalah M4 tadi. Kita mulai dari yang rendah, dikali 2 kali 4 kali 4 jadi sama dengan I0 selesai. P0245. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi antar bentuk kanonik. Nah, fungsi boolean dalam bentuk SOP atau sum of product atau jumlahan dari hasil kali itu dapat ditransformasikan ke bentuk kanonik POS atau product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Demikian pula sebaliknya. Nah, misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP atau sum of product atau jumlahan dari hasil kali dengan 3 peubah. F fungsi F, X, Y, Z nya adalah sigma 14567. Berarti ini kan sama saja dengan M1 tambah M2 M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7 ya. Nah, dan F komplementnya atau fungsi komplementnya itu didefinisikan sebagai sigma 023 atau M0 ditambah M2 tambah M3. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, fungsi F dapat diperoleh dalam bentuk POS dengan cara fungsi F, X, Y, Z nya ini kita komplementkan. Fungsi ini nggak pakai komplementnya, fungsi yang ini kita komplementkan. Oh, berarti ini kan fungsi komplementnya ya. Fungsi komplement dari X, Y, Z nya berarti itu kan tadi ada M0 ditambah M2 kali ditambah M3, kita komplementkan. M0 komplement ditambah kali komplementkan jadi perkalian M2 komplement dikali M3 komplement. Nah, M0 nya tadi kita lihat di dalam tabel minterm maxterm untuk 3 peubah. M0 nya sendiri itu adalah M0 nya sendiri tadi ada X tambah Y tambah Z. M2 nya sendiri itu adalah, oh ini salah ya, M0 nya ini ibu keliru lagi. M0 nya ini adalah karena M0 kan minterm ya, berarti ini harusnya X komplement, Y komplement, Z komplement dikomplementkan. Dan M2 nya itu adalah X komplement, Y, Z komplement dikomplementkan, dan M3 nya itu adalah X komplement, Y, Z komplement. Nah, kita komplementkan, berarti ini sama dengan X komplement dikomplementkan adalah X perkalian dikomplementkan jadi penjumlahan ya, penjumlahan Y komplement dikomplementkan Y perkalian dikomplement jadi penjumlahan, Z dikomplementkan itu adalah dikali X komplement dikomplementkan X ditambah Y dikomplementkan Z komplement dikomplementkan Z.
dikali X dikomplementkan S tambah Y dikomplementkan ditambah Z dikomplementkan. Nah, ini kita ubah ke tabel. Ingat, ini adalah penjumlahan dari hasil kali, berarti SOP ya, POS ya, product of sum. Nah, kalau product of sum berarti dia berhubungan dengan max term. Nah, kalian lihat pada tabel max term. Nah, pada tabel max term X tambah Y tambah Z itu kan adalah X tambah Y tambah Z adalah M0, ya kan? Kemudian X tambah Y aksen tambah Z itu adalah M2, dan X tambah Y aksen tambah Z aksen itu adalah M3. Nah, dengan demikian berarti sama dengan N0 kali 2 berarti sama dengan P023. Oh, berarti fungsi Y sigma 1,47 tidak ada di sini. Ini sudah Ibu jelaskan tadi di sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa min term dengan indeks Y dikomplement karena faktor indeks Y juga. Lihat ya, N komplement sama dengan max term 0 juga. M2 min term 2 dikomplementkan M2, M3 komplement dengan M3. Nah, contoh. Nyatakan fungsi f(x, y, z) sama dengan pi 0,245 dan g w(x, y, z) 1, 2, 5, 6, 10, 15 dalam bentuk SOP. Oke, kita akan membuat contoh satu dulu. Yang satu dulu ya. Nyatakan f(x, y, z) sama dengan pi 0,245 dalam bentuk SOP. SOP itu kan sum of product, berarti penjumlahan dari hasil kali. Ya, berarti kita buat dalam bentuk sigma. Nah, kita ingat di sini kan ada 3 peubah, berarti dia sampai 7 ya. Kita ingat M0, M1, M2, M3 ya. Berarti ini sigmanya, ingat kalau kita mau ubah ke SOP ya tinggal mencari yang indeksnya tidak ada. Berarti di sini 1, 3, 6, 7. Selesai. Untuk yang nomor 2, fungsi G dikonversikan. Kalau ini dikonversikan ke SOP, berarti yang ini kita konversikan ke POS. Karena kan SOP itu kan sum of product, sedangkan ini dalam bentuk sum of product. Jadi ini harus kita ubah POS. Berarti fungsi f(x)-nya G w(x)-nya sigma 1, 5, 15. Tadi ada ubah berarti 2 pangkat 14. Berarti ada, kalau dari M0 berarti M0 61 sampai M15. Berarti yang tidak ada dari 0 sampai 15 pi-nya. Berarti 0, 3, baru 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, itulah. Bentuk POS-nya. Nah, contoh 2, carilah bentuk kanonik dari SOP dan POS dari fungsi f(x, y, z) sama dengan y aksen ditambah xy ditambah x aksen yz. Nah, kita lihat berarti langkah pertama kita lihat literalnya ternyata belum lengkap ya. Di sini udah lengkap, ini belum. Berarti kita lengkapi dulu. Ingat, kita buat dulu pertama ke SOP dulu. Nomor 2, contoh nomor 2 kita ubah ke SOP. Berarti SOP itu adalah sum of product, berarti penjumlahan dari hasil kali fungsi f(x)-nya. Nah, kita gunakan untuk memunculkan x dengan z di sini, kita gunakan sifat identitas pada perkalian. Berarti di sini kita buat jadi y plus y. Nah, kita ingat karena di sini fungsi komplement a tambah a komplement 1. Karena di sini yang tidak belum muncul adalah x dengan z, berarti kita buat saja di sini. Berarti xy komplement y komplement ditambah ini kita gunakan shift distributif xy ditambah